Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, kita sudah lama sekali tidak mendengarkan uraian sirah nabawi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haryadi, dikarenakan beliau banyak sekali kesibukan sehingga belum memungkinkan untuk hadir, dan alhamdulillah hari ini beliau telah bersama-sama kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hasan. Alhamdulillah Ustadz. Selamat datang kembali Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam semua, insyaallah berkah. Hari ini saya yakin bahwa saya yakin jemaah sudah rindu nih dengan uraian Ustadz yang sangat indah mengenai kisah-kisah Rasulullah dan juga tentunya para sahabat-sahabatnya. Dan baiklah Ustadz, langsung saja kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan sharing mengenai kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Dr. Hasanuddin Thayyib, Profesor Dr. Suharyadi bersama para profesor yang lain yang menjadi penasihat pada NBO, dan juga tim NBO beserta seluruh jamaah yang hari ini senantiasa istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan NBO ini salah satu dari jalan-jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita terhitung berada di antara salah satu jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu yang akan datang, insya Allah tahun Hijriah ini sudah akan berubah dari 1443 Hijriah menjadi 1444 Hijriah. Jadi ternyata perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaraknya dengan kita itu sudah berjarak 1444 insya Allah minggu yang akan datang. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk melakukan revitalisasi, pemaknaan kembali terhadap hijrah, bahwa hijrahnya Nabi tidak sama dengan hijrah kita. Dan seandainya kita hidup pada zaman Nabi, apakah kita akan memenuhi panggilan hijrah itu? Ini nanti yang akan menjadi hal-hal yang kita pertimbangkan. Oleh sebab itu mohon izin untuk menyampaikan PPT. Semoga bisa memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana mozaik hijrahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa Rasul berdakwah di Madinah itu 10 tahun, lalu berdakwah di Mekah itu 13 tahun. 3 tahun dakwah yang pertama itu sembunyi-sembunyi, sirriyah, dilakukan dengan cara bergerilya, lalu 7 tahun disampaikan secara jahriyah, secara terang-terangan, yaitu ketika pengikut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencapai 40 orang, ditandai dengan masuk Islamnya Umar. Disitulah terjadi proses yang luar biasa dari yang semula hijrah secara sembunyi-sembunyi menuju ke hijrah secara terang-terangan. Lalu setelah itu tidak banyak yang memberikan perhatian bahwa 3 tahun yang terakhir setelah wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah, dilanjutkan dengan wafatnya Abu Thalib, Nabi tidak bisa melaksanakan dakwah. Karena pada saat itu tekanan dari kaum Quraisy luar biasa. Sehingga pada 3 tahun yang terakhir ini, dakwah tidak bisa dilakukan. Sebagian para ulama mengatakan ad-dakwah mughlaqah. Dakwah itu tertutup, tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena di 3 tahun yang terakhir itu
Nabi diembargo. Jadi bukan hanya Amerika yang melakukan embargo itu, tetapi orang-orang Quraisy zaman dulu sudah melakukan embargo. Nabi bersama kaum muslimin diletakkan dalam satu kawasan yang disebut Syi'ib Abi Thalib. Di situ betul-betul diembargo, diisolasi, tidak boleh dia berhubungan dengan siapapun, orang lain juga dijaga oleh orang-orang Quraisy untuk berhubungan dengan kaum muslimin. Sehingga dalam suasana seperti itu, maka nanti Nabi mencari jalan. Jalan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah menuju ke Taif bersama pembantunya yang sudah dimerdekakan oleh beliau, yaitu Zaid bin Harisah. Menuju ke Taif, 10 hari Nabi berada di Taif, tapi ternyata di Taif itu sudah diprovokasi masyarakatnya oleh orang-orang Quraisy. Sehingga Nabi yang tidak maksud berdakwah hanya ingin mengetahui sebenarnya kalau Taif itu dijadikan sebagai tempat untuk dakwah menggantikan Mekah, memungkinkan apa tidak? Ternyata tidak. Karena orang-orang di situ sudah diprovokasi oleh orang-orang Mekah, sehingga Nabi dilempari batu bersama Zaid bin Harisah. Nabi terluka kakinya, bahkan Zaid nanti terluka kepalanya. Lalu datang malaikat, sebagaimana cerita yang sudah masyhur. Datang malaikat menawarkan untuk menghancurkan kaum Taif, tetapi Nabi menolaknya. Kemudian dalam suasana yang sangat sulit itu, selama 3 tahun itu, lalu Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang di luar Mekah. Orang-orang di luar Mekah yang datang ke Madinah dalam rangka menjalankan ibadah haji, mereka didatangi oleh Nabi, secara sembunyi-sembunyi didatangi, ditawarkan oleh Nabi, kira-kira memungkinkan apa enggak untuk mendakwahkan Islam di tempat mereka. Beberapa kelompok ditawarkan, tapi di antara beberapa kelompok itu hanya satu komunitas, yaitu kelompok yang berasal dari Madinah, yang dipimpin oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini ketemu dengan Nabi, lalu dibawa oleh Nabi ke Mina. Kenapa dibawa ke Mina, tidak di Mekah? Karena akan ada pembicaraan khusus. Dan pembicaraan seperti itu tidak elok kalau dilaksanakan di Mekah. Mudah diketahui oleh orang-orang Quraisy. As'ad bin Zurarah bersama beberapa orang dari kaum Khazraj yang sudah berperang dengan kaum Aus selama 300 tahun, begitu ketemu Muhammad SAW, dia mengatakan, inilah Nabi yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi, yang mereka berasal dari orang Arab. Nabi ini berasal dari orang Arab, yang Nabi ini berasal dari orang Arab. Dan kata As'ad bin Zurarah, kalau kita tidak meresponnya cepat, kita tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan apapun. Lalu setelah pertemuan itu mereka kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, kelompok ini kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Madinah bahwa berita tentang Allah menurunkan seorang nabi, nabi itu bukan dari kaum Bani Israel, tapi keturunan Arab, itu nyata mereka temui. Lalu dia deketi kaum Aus, kemudian dia ajak pada tahun berikutnya untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Datanglah. Jadi ibadah hajinya tidak sama dengan ibadah haji sekarang. Ibadah haji masih model yang kaum jahiliyah. Datanglah kemudian Isna asyara rajulan, 12 orang laki-laki. 4 dari Aus, selebihnya dari kaum Khazraj, kaumnya As'ad bin Zurarah. Disitulah terjadi bai'ah Aqabah yang pertama. Perjanjian mereka kepada Rasulullah SAW bahwa mereka akan menyembah Allah, mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka akan melaksanakan syariat Islam, yaitu tidak berzina, tidak menzolimi orang lain, tidak mencuri hak orang lain. Nah, ini hal-hal yang prinsip yang ada dalam agama Islam. Lalu yang menarik adalah bahwa ini strategi Nabi, bersamaan dengan 12 orang ini, Nabi menyertakan duta besarnya. Nabi menyertakan representatifnya, perwakilannya untuk mengajarkan Islam di sana. Orang yang ditunjuk oleh Nabi itu adalah Mus'ab bin Umair. Ini anak muda,
suaranya bagus, pemahaman tentang Islam bagus, keluarganya keluarga yang mapan, tapi dia tinggalkan keluarga itu, dia rela meninggalkan semuanya, dia rela menjadi orang miskin, tapi dia memeluk agama Islam. Jadi pemuda ini pemuda yang sejak awal memang luar biasa. Ditunjuklah Mus'ab bin Umair ini menjadi duta beliau, menjadi representatif. Kalau bahasa kita sekarang mungkin bahasanya Bu Susi dan Bu Fadrun, representatif office yang ada di Madinah sana. Karena satu-satunya yang ditunjuk oleh beliau adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab inilah yang mengajarkan dari rumah ke rumah di tahun setelah Bai'ah Aqabah yang pertama. Di tahun yang pertama itu tidak ada satupun di antara rumah orang-orang Madinah, baik kaum Aus dan Khazraj, yang tidak mengenal Nabi. Mereka sudah dengar Muhammad itu siapa. Mereka sudah dengar Islam itu apa. Dan kalau mereka mau damai antara Aus dan Khazraj, maka Nabi ini bisa menjadi perantara untuk mendamaikannya. Lalu datanglah kemudian 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan pada tahun berikutnya di musim haji. Inilah yang nanti menjadi Bai'ah Aqabah yang kedua. Perjanjian Nabi di Bukit Aqabah di situ bersama 73 orang terdiri dari kaum Aus dan Khazraj, lalu ada 2 orang perempuan. Salah satu di antara perempuan itu sudah kita bahas dulu, yaitu Ummu Sulaim. Nah, setelah Bai'ah Aqabah yang kedua ini, Nabi memberikan perjanjian itu lebih detail daripada yang pertama. Yaitu mereka harus siap menerima kaum muslimin yang datang nanti dari Mekah ke Madinah. Mereka harus menjadikan kaum muslimin ini sebagai saudara mereka. Sehingga nanti terjadi persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan orang-orang yang ada di bersama sahabat yang lain dan orang-orang yang ada di Ansor, yang mereka saling menjamin salah satu di antara mereka, baik menjamin ekonominya, menjamin jiwanya, maupun menjamin seluruh kehidupannya. Inilah sebenarnya landasan pelaksanaan hijrah itu. Sehingga sebelum hijrah Nabi sebenarnya sudah mencari jalan. Ketika dalam kesulitan yang amat saat itu, Allah memberikan jalan. Inna ma'al usri yusra. Kita tahu bahwa orang itu tidak akan menjadi orang besar kalau tantangan yang dihadapinya tidak besar. Kalau tantangannya biasa-biasa, kita akan menjadi orang biasa-biasa. Tetapi kalau yang dihadapi krisis, kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh orang itu besar, maka dia akan menjadi orang yang besar. Inilah kemudian yang menjadi latar belakang hijrah. Oleh karena itu, hijrahnya Nabi ke Madinah itu tidak sama hijrah kita dari tempat tinggal kita menuju ke Jakarta, menuju ke Bintaro, menuju ke Pondok Indah, menuju ke banyak tempat. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena kita tidak meninggalkan seluruh yang kita miliki, harta, untuk ke tempat yang baru ini. Karena di tempat yang baru ini mungkin kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan kemajuan di sisi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak terjadi di awal-awal bagi para sahabatnya Nabi. Hijrah ke Madinah ini bukan hijrah biasa. Seperti kita ditunjuk untuk bekerja di tempat yang baru dengan semua fasilitas yang ada di situ, tidak. Oleh sebab itu menjadi menarik di sini ketika nanti hijrah ke Madinah itu menjadi sesuatu yang wajib. Jadi hijrah yang wajib itu yang dilakukan oleh kaum muslimin bukan hijrah ke Habasyah, bukan. Tapi hijrah ke Madinah inilah. Sehingga nanti turun wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan siapapun kaum muslimin itu wajib hijrah. Siapapun di antara kaum muslimin itu wajib hijrah yang ada di Mekah. Kenapa wajib hijrah? Karena di situ ada visi besar. Visi itu adalah bahwa untuk bisa beribadah dengan baik perlu komunitas, perlu kepemimpinan. Sehingga kalau hijrahnya Nabi ke Habasyah, hijrahnya para sahabat ke Habasyah itu hijrah itu dijamin oleh satu orang, dan satu orang itu adalah Raja Habasyah. Tetapi begitu Raja Habasyah meninggal dunia, tidak ada jaminan.
Nabi ingin terjadi komunitas yang besar, yang kuat, yang kemudian permanen dia. Dan itu hanya dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan kondusifnya itu di Madinah. Sehingga beliau mengatakan, uri itu daro hijratikum. Saya melihat tempat yang kondusif untuk hijrah itu adalah Madinah. Lalu setelah itu turun ayat Al-Quran yang berbunyi, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum qalu fima kuntum. Innal ladzina qalu tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Inilah ayat yang memerintahkan kaum muslimin siapapun untuk berhijrah, kecuali mereka yang berhalangan. Jadi kalau kita hijrah itu kita tidak wajib. Hijrah kita itu pilihan, tapi hijrahnya para sahabat itu wajib. Karena ada nasnya Al-Quran. Sehingga seluruh kaum muslimin yang ada di Mekah, yang kuat mereka, yang bukan orang yang tua, yang bukan anak-anak, yang bukan kaum perempuan yang sudah tidak memungkinkan mereka untuk hijrah, maka mereka akan hijrah. Lalu yang menarik adalah mozaiknya. Mozaik hijrah itu menarik. Nah, mozaik itu apa? Mozaik itu pecahan-pecahan peristiwa. Mozaik itu adalah kumpulan-kumpulan peristiwa yang kalau peristiwa itu kita satukan menjadi sesuatu yang indah. Maka kita akan lihat mozaiknya itu. Yang pertama Mus'ab bin Umar. Orang yang hijrah itu adalah Mus'ab bin Umar. Dia hijrah aman karena bersama As'ad bin Zurarah tadi, bersama orang-orang Ansor. Lalu setelah peristiwa ayat itu turun, orang yang hijrah pertama kali minta izin kepada Rasulullah adalah Abu Salmah dan keluarganya. Abu Salmah bin Abdul Asad al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Abu Salmah ini ketika sudah minta izin kepada Rasul, lalu hijrah dia, ternyata tidak mudah hijrah itu. Begitu dia mau keluar dari Mekah, belum sampai di perbatasan Mekah, dia ketemu oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy itu selalu mengadakan sweeping. Jadi di daerah itu di sweeping. Karena 3 tahun yang terakhir itu kaum muslimin berada di isolasi, dalam isolasian. Mereka diembargo. Orang Quraisy itu selalu melakukan sweeping di situ. Sehingga siapapun yang keluar dari situ ketahuan, termasuk Abu Salmah dan keluarganya. Lalu mereka bertanya, malam-malam begini mau ngapain? Ternyata ketahuan nanti Abu Salmah dan keluarganya ini mau menuju ke Madinah. Lalu kelompok yang men-sweeping mereka itu mengatakan, kamu boleh ke Madinah, tapi tanpa istrimu, tanpa anakmu. Karena istrimu itu, aku lebih berhak. Ada di antara orang itu dari kabilah Bani Makhzum. Aku lebih berhak, aku lebih dekat dengan dia dibanding dengan dirimu. Oleh sebab itu, pergilah engkau ke Madinah kalau mau pergi, tetapi kau tinggalkan istrimu, kau tinggalkan anakmu. Lalu berangkatlah kesepakatan, setelah disepakati antara Abu Salamah dan Ummu Salamah, lalu sepakat Abu Salamah ini menuju ke Madinah. Lalu Ummu Salamah berada tetap di Mekah. Yang lebih mengenaskan lagi adalah ternyata ibu dan anak ini sengaja dipisahkan oleh orang-orang Bani Makhzum. Untuk apa? Untuk lebih membuat mereka menderita. Dipisahkanlah ibu dan anak ini. Sampai ini hampir selama 1 tahun, lalu ada 1 orang di antara Bani Makhzum itu yang kasihan. Ya Allah, ini kasihan. Dia mengatakan, ala tutlikuna hadhil miskinah. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu kalau kasihan itu nyebut miskin, kasihan gitu. Bahasa kasihan itu miskin gitu. Jadi kalau kita miskin itu betul-betul miskin, kalau mereka istilah yang dipakai itu kasihan, miskin gitu. Maka kami dulu ketika jadi mahasiswa di Maroko itu hadhihi tulabah miskin gitu. Ini kasihan, bukan berarti miskin. Kita disebut miskin gitu. Maksudnya bukan miskin, tapi maksudnya adalah kasihan, ini harus ditolong ini anak ini. Begitu juga kepada Ummu Salamah ini. Lalu orang itu menawarkan kepada orang-orang Bani Makhzum untuk merilis, satukan dia dengan anaknya. Lalu disatukanlah. Biarkan dia kalau mau pergi ke Madinah, biarkan.
dia sudah menderita selama 1 tahun. Nah, disinilah Ummu Salamah mengatakan, wa ma ya'lamu junudu rabbika illa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan pasukannya, menurunkan pertolongannya melalui orang yang kasihan kepada dia. Lalu setelah itu berangkatlah Ummu Salamah ini menuju ke Madinah. Berangkat menuju ke Madinah itu jalan yang mudah itu melalui Taif, 6 km dari Mekah. Nyampe di Taif ketemu dengan orang di situ, ketemu dengan orang-orang di situ. Salah satunya adalah Utsman bin Tolhah. Dia mengatakan, "Ibu mau kemana?" "Saya mau ke Madinah, nyusul suami saya." "Ibu nggak boleh ke Madinah dengan cara yang begini. Ibu nggak akan sampai." Oleh sebab itu, ibu mampir ke rumah saya, dijamu di rumahnya, dikasih makan di rumahnya. Lalu dikatakan oleh Utsman bin Tolhah yang kasihan melihat Ummu Salamah ini, "Ibu akan menuju ke Madinah, nanti saya temani dengan pembantu saya. Sampai di sana, sampai pulang di sana, nanti ibu akan dilayani semua oleh pembantu saya. Nanti setelah itu baru ibu boleh di sana, lalu pembantu saya ini akan kembali ke Mekah." Betul. Akhirnya 2 orang ini diantar. Jadi selama setahun yang pertama, Abu Salamah itu tidak ketemu dengan istrinya. Istrinya itu berpisah. Ini yang pertama, ini mozaik yang pertama. Lalu setelah itu banyak di antara para sahabat itu berhijrah, ma'asyiras sahabat. Tapi hijrahnya itu sembunyi-sembunyi. Tidak mungkin dia hijrahnya itu terang-terangan, karena pasti nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena orang-orang Quraisy tahu ini kalau dibiarkan hijrah mereka, kemudian mereka menyusun kekuatan ekonomi di sana, bahaya juga untuk orang-orang Quraisy. Jadi kilas baliknya yang bahaya. Lalu hijrahlah beberapa di antara para sahabat, termasuk salah satu di antara mereka itu orang yang buta. Kita mengetahui seorang sahabat yang buta, Abdullah binti Ummi Maktum. Ini buta dia. Dia harusnya nggak hijrah. Kalau dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, saya punya halangan." Rasul akan mengatakan, "Ya udah." Karena perjalanan Makkah menuju ke Madinah ini kan 600 km kurang lebihnya. Dan itu jalan kaki. Sementara Abdullah binti Ummi Maktum itu dalam keadaan buta. Mana-mana mungkin dia. Nah, di situ. Buta itu sudah bisa menjadi alasan yang syar'i. Tetapi ternyata Abdullah binti Ummi Maktum ini tetap berangkat. Kenapa dia berangkat? Dia tahu bahwa Nabi mau membangun komunitas di sana. Kalau dia tidak berkontribusi dalam membangun komunitas itu, apalah artinya keislaman dia? Maka dia ikutin. Dengan segenap pengorbanan yang dia lakukan, maka dia ikutin itu. Lalu hijrah setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, terus sahabat-sahabat izin kepada Rasul melakukan hijrah. Kami hanya akan mengambil beberapa di antara beberapa sahabat itu. Di antara sahabat itu nanti ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Untuk memberikan mozaik yang berbeda dengan Abu Salamah tadi. Siapa ini Suhaib ini? Suhaib ini sama dengan Bilal. Suhaib ini sama dengan Ammar bin Yasir. Dia datang dari tempat lain menjadi budak di situ. Kemudian Suhaib ini dipekerjakan sebagai pandai besi, tukang membuat senjata. Dari profesinya sebagai tukang pembuat senjata itu, dia kumpulkan hartanya. Terus dia kumpulkan selama ada di Mekah. Ketika turun perintah hijrah, dia mau bawa hartanya itu ke Madinah. Dia kumpulkan, dia bawa. Setelah dia bawa itu, baru nyampe di perbatasan kota Mekah, nah, ketemu lagi ini sama pasukannya Quraisy itu tadi, orang-orang melakukan sweeping. Lalu dia dikatakan, "Ataina solukan haqiran fakassara malaka indana." "Hei Suhaib, kamu mau keluar ke Madinah ya? Kita tahu ini orang-orang Muslim lagi mau keluar semuanya ke Madinah. Kamu dulu datang ke sini nggak bawa apa-apa." Dikatakan begitu. "Kamu nggak punya harta, kamu miskin, kamu betul-betul bahasanya itu ngemis-ngemis pekerjaan di sini. Kamu menjadi budak. Lalu setelah itu kamu bekerja, kamu kumpulkan hartanya itu, kemudian kamu sekarang punya harta. Enak banget itu harta kamu sekarang, kenapa kamu mau bawa ke Madinah? Kamu datang ke sini nggak bawa apa-apa, kamu harus keluar dari Mekah itu juga tidak membawa apa-apa.
Coba. Lalu Suhaib bertanya, "Ara'aitum in ja'altu lakum mali ittakhaluni sabili." Dia bertanya kepada orang-orang yang men-swapping ini. Oke, sekarang bagaimana nih penyelesaiannya, kata Suhaib. Apakah kalau hartaku saya berikan kepadamu, lalu aku boleh menuju ke Madinah? Lalu mereka mengatakan, qalu na'am. Tentu boleh. Kalau syaratnya hartamu itu kamu tinggalkan di Mekah, kamu boleh menuju ke Madinah. Karena kamu ke sini tidak membawa harta, maka keluar juga tidak boleh membawa harta. Lalu dia tinggalkan harta itu, dia kasih kepada pasukan itu. Setelah itu dia menuju ke Madinah. Mendengar apa yang terjadi pada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, Rasul mengatakan, Robahas Suhaib. Suhaib beruntung. Kenapa Suhaib beruntung? Karena yang dia serahkan hanya hartanya. Harta itu nggak seberapa itu. Kalau dia hijrah, dia tinggalkan apa saja, nanti dia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janjinya Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman katsiran wasa'ah. Dia akan dapat itu. Tapi itu berproses. Nah, ini kan sementara barangnya dia ini kan sudah ada di tangan dia. Tapi nanti di Madinah itu berproses. Tapi prosesnya itu nanti yang memberkahi. Maka berangkatlah Suhaib sampai di Madinah. Lalu di antara para sahabat itu ada yang betul-betul berbeda dalam hijrahnya. Siapa yang berbeda itu? Kita sudah mengetahui yang ini. Yang berbeda itu adalah Umar bin Khattab. Umar berangkat ke Madinah itu bersama 20 orang sahabat yang lain. Karena dia menawarkan, siapa yang mau bareng sama saya? Tapi ternyata di luar dugaan orang-orang yang bareng itu, termasuk saudara-saudaranya, ada Zaid itu yang menjadi istrinya Fatimah bin Umar, adiknya Umar. Di situ, lalu Umar di luar dugaan kawan-kawannya, ternyata sebelum dia berangkat, dia juga punya janji dengan yang lain, dengan Ayyas bin Abi Rabi'ah dan dengan Hisam. Ayyas bin Abi Rabi'ah ini dan juga Hisam nggak bisa bareng langsung Umar di Mekah, tapi nanti dia janjian. Kita janjian nanti ketemu di bukit sana jam 12 malam. 3 orang ini lalu mengatakan, kalau salah satu di antara 2 orang ini nanti tidak datang, Ayyas maupun Hisam, berarti dia ketangkep ini sama orang-orang Quraisy. Lalu Umar sebelum dia berangkat, dia tawaf di Mekah. Dia siapkan senjatanya, dia siapkan pedangnya, lalu setelah itu dia berdiri di hadapan orang-orang Quraisy, dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy." Wahai orang-orang Quraisy. Barang siapa man arada minkum, barang siapa di antara kalian antusakila ummahu, yang pengen ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi anak yatim, tunggu saya di balik bukit ini, di balik Jabal Qobes. Jadi Umar menantang kepada orang-orang Quraisy. Kenapa ini diperbolehkan dalam Islam? Dalam Islam diperbolehkan hal yang seperti itu sebagai shock terapi. Maka Rasul membolehkan. Tidak seluruhnya harus berjalan dengan sirri. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan, yang kekuatan itu kita ukur melampaui kekuatannya orang-orang Quraisy, kita boleh berhadapan dengan mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar. Maka pernyataannya tadi menjadi sangat, kalau bahasa sekarang kita, itu viral itu sampai sekarang. Barang siapa yang ibunya pengen kehilangan anaknya, atau yang istrinya pengen menjadi janda, atau yang anaknya pengen menjadi yatim, tunggu saya di balik bukit ini. Kemudian Umar berangkat setelah itu. Jadi setelah maghrib Umar berangkat, dia tunggu di situ. Selama kurang lebih mungkin kalau sekarang itu 1 jam, dia tunggu. Ternyata nggak ada satupun dari orang Quraisy itu yang muncul. Lalu berangkatlah dia bersama rombongan 20 orang itu. Nanti di jam 12 malam, dia ketemu dengan Ayyas bin Abi Rabi'ah dan Hisam. Ketemu mereka di situ. Tapi ternyata antara Ayyas dan Hisam ini, yang muncul hanya Ayyas bin Abi Rabi'ah. Sementara Hisamnya tidak muncul. Ketika Hisam tidak muncul, ditunggu 1 jam setelah itu, oh ini kesimpulannya, ini dia tertangkap oleh orang-orang Quraisy.
Sementara Ayyas bin Abi Rabi'ah tidak. Dia berhasil bersembunyi keluar dari Mekah itu secara sembunyi-sembunyi, sehingga dia tidak ditangkap oleh orang-orang Mekah. Begitu mereka itu nanti nyampe di Madinah, beberapa minggu berada di Madinah, ini Ayyas bin Abi Rabi'ah ini ternyata dia masih saudara seibu dengan Abu Jahal. Apa yang terjadi pada Abu Jahal? Dia nggak ridho, dia nggak rela itu saudaranya itu ikut hijrah di Madinah. Dia jemput ke Madinah. Dia temui Ayyas bin Abi Rabi'ah ini, waktu itu dia bersama Umar, dia katakan, wahai Ayyas, Abu Jahal mengatakan, qala Abu Jahal, inna ummuka qad nadharat. Ibumu telah bernazar. Nazarnya itu dia tidak akan menghilangkan kutu, dia akan menyisir rambutnya. Dia juga tidak akan berteduh dari sinar matahari selama belum melihat engkau, sejak engkau pergi menuju ke Madinah. Lalu begitu dikatakan seperti itu, Umar mengatakan, nggak mungkin itu Ayyas. Itu ibumu kalau di rambutnya ada kutu pasti disisir, nggak mungkin dia nggak nyisir. Gitu. Itu kalau di Mekah itu terik sekali, pasti ibumu akan berlindung. Tidak mungkin dia nggak berlindung. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Jahal itu, kata Umar, itu bohong. Itu hanya tipu daya aja. Tapi kemudian Abu Jahal meyakinkan kepada Ayyas. Sehingga dengan cara Abu Jahal itu, Ayyasnya mengatakan, kalau gitu saya sebenarnya lebih cenderung kepada ibu saya. Karena ibu saya itu memang sayang sekali kepada saya. Lalu karena dia sudah diyakinkan oleh Abu Jahal seperti itu, dia bilang kepada Umar, izinkan saya menuju ke Mekah. Lalu Umar mengatakan, sekalian saya mau ambil barang-barang saya yang tertinggal di sana. Umar mengatakan, kalau kamu mau mengambil barang kamu, saya kasih separuh dari harta saya untuk kamu. Sebagai pengganti barang yang ada di Mekah. Tapi ternyata Ayyas bin Abi Rabi'ah ini masih belum mau. Akhirnya sepakatlah dia meninggalkan Madinah. Terus kemudian Umar mengatakan, kalau begitu saya sertakan kepadamu unta betina saya. Ini unta betina ini kenceng dia larinya. Usahakan kamu berada di belakang dua orang ini, antara Abu Jahal dan kawannya ini, yang mereka datang ke Madinah berdua. Usahakan engkau berada di belakangnya. Kalau ada gelagat yang mencurigakan, engkau bisa melarikan diri menuju ke Madinah lagi. Kemudian diikutin nasihatnya Umar itu. Dibawalah unta betina itu bersama Ayyas. Sampai di perbatasan kota Madinah, dia masih di belakangnya dua rombongan ini, dua orang ini. Tapi begitu lewat dari Madinah, Abu Jahal punya siasat. Dia mengatakan, wahai Ayyas, ini kayaknya unta saya ini kepayahan. Sehingga kalau saya naikin terus seperti ini, nanti nggak nyampe kita di Mekah. Bagaimana kalau aku bersama kamu dalam satu tunggangan unta? Ayyas begitu dikatakan seperti itu, dia nggak curiga lagi. Ya udah, naik aja di belakang saya. Naiklah Abu Jahal itu di belakangnya Ayyas. Tidak lama setelah naik, ketika suasana sudah memungkinkan, maka kawannya yang satu itu sudah menyiapkan tali untuk mengikat Ayyas bin Abi Rabi'ah. Diikatlah itu Ayyas bin Abi Rabi'ah itu oleh Abu Jahal dari belakang, sehingga sampai di Mekah dia dalam keadaan terikat. Lalu dikatakan oleh orang-orang Quraisy yang ada di situ, wah ya maksarul Quraisy, orang-orang Quraisy, ini perhatikan, aku bisa mengambil orang yang sudah hijrah di Madinah kembali ke sini untuk kita siksa. Sekarang lakukan seperti apa yang saya lakukan. Apa mozaik di sini yang menarik Bapak Ibu sekalian? Yang menarik ternyata bahwa bukan hanya sulitnya orang hijrah itu ketika dia meninggalkan Mekah, tetapi sudah di Mekah sekalipun masih ditarik oleh Abu Jahal. Ini untuk menunjukkan kepada kita ternyata tidak mudah hijrah itu. Nah, di antara mozaik itu tadi nanti ada satu orang lagi. Satu orang lagi itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini, sebagaimana Abu Salamah tadi, begitu turun perintah hijrah, dia pengen segera. Kita tahu Abu Bakar, sekarang diperintah, sekarang juga perintah itu dilaksanakan oleh Abu Bakar. Lalu dia minta izin kepada Rasul, ya Rasulullah, perintah untuk melaksanakan hijrah sudah datang. Saya minta izin kepada engkau. Apa jawabannya Rasul?
Rasul mengatakan, la ta'jal la'allallahu yaj'alu laka shahibah. Allah mengatakan, Abu Bakar, jangan cepat-cepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti menyertakan kepada kamu seorang pendamping. Coba perhatikan ini. Yang menarik apa, Bapak? Semua sahabat yang minta izin untuk hijrah, Rasul mengatakan, hijrahlah dengan cara yang bagus. Hijrahlah dengan cara yang elegan, supaya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Tapi begitu Abu Bakar minta izin untuk hijrah, Rasul mengatakan, la ta'jal, jangan buru-buru. Ditahan oleh Rasul. Terus pada saat di tengah-tengah, ketika orang sudah ramai berhijrah, Abu Bakar ngomong lagi, ya Rasulullah, apakah kira-kira sudah diizinkan saya untuk berhijrah? Rasul masih mengatakan hal yang sama, la ta'jal. La'allahu yaj'alu laka shahibah. Jangan cepat-cepat. Tunggu dulu sampai Allah menentukan pendamping untuk hijrah itu. Kemudian sampai sahabat sudah tidak ada lagi, ketika tinggal beberapa orang saja di antara sahabat itu yang harus hijrah ke Madinah, Abu Bakar mengatakan lagi, ya Rasul, bolehlah saya hijrah, ini tinggal beberapa orang. Rasul masih mengatakan, la ta'jal, la'allahu yaj'alu laka shahibah. Lalu sampai pada kesimpulan, ini tinggal 3 orang ini yang tidak hijrah itu, yaitu saya, kata Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW, lalu Ali bin Abi Thalib, tinggal 3 orang. Yang lain udah pada berangkat semuanya. Ya Allah, kata Abu Bakar, semoga apa yang disebut oleh Rasul, bahwa Allah Subhanahu wa taala, tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan pendamping untuk hijrah engkau. Semoga orang yang hijrah itu, pendamping itu adalah Rasul sendiri. Itu yang diharapkan oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar langsung menyiapkan pelanannya untuk hijrah, menyiapkan uang yang dibawa oleh Abu Bakar itu dalam sejarah dikatakan 5.000 dirham. 5.000 dirham itu kalau sekarang mungkin miliaran itu, 5 miliar itu yang dibawa itu. Sehingga hampir seluruh hartanya itu dibawa semua. Ketika harta itu dibawa nanti, bapaknya yang sudah tua tanya, saya itu anaknya Abu Bakar, yang anaknya Abu Bakar itu disebut, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu ketika ayahmu itu menuju ke Madinah? Dikasihkanlah batu yang kemudian ditutup oleh kain, lalu orang tuanya Abu Bakar itu tangannya diarahkan ke situ. Ini kakek yang ditinggalkan oleh Asma. Asma itu sampai mengatakan, ini kakek yang ditinggalkan oleh ayah. Jadi ayah meninggalkan kami di Mekah itu bukan berarti semua hartanya dibawa. Padahal itu mayoritas hartanya itu dibawa oleh Abu Bakar. Tapi Asma, ini anaknya masih mengatakan, ini ayah, padahal itu isinya batu. Itu bukan harta. Nah, ini untuk menunjukkan apa kepada kita? Abu Bakar betul-betul memberikan persiapan yang cukup untuk hijrah dia bersama Rasul. Dia yang menyiapkan semuanya. Lalu pada malam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasul belum hijrah? Karena Rasul masih menunggu izin dari Allah. Sementara tadi sahabat itu menunggu izin dari Rasul. Nah, inilah prosedur yang kadang dalam beberapa hal itu harus kita ikutin. Bagaimana seorang pemimpin punya prosedur, bagaimana yang dipimpin harus taat pada prosedur. Lalu berangkatlah ini, terakhir Rasul hijrah bersama Abu Bakar, nanti Ali menyusul. Ali disuruh oleh Rasul untuk tinggal, untuk bermalam di ruangannya Rasulullah. Ali bermalamnya di ruanganku, tidurlah engkau di situ. Karena ternyata malam itu Rasul sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Dan ketika nanti rumah itu didobrak, ternyata bukan Rasul yang ada di situ, yang ada di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Apa yang menarik dari cerita ini, Bapak Ibu sekalian? Yang menarik bahwa ini hanya mozaik dari kurang lebih 5 sahabat yang hijrah, berbeda-beda nasibnya. Begitulah kita dalam beragama. Jadi kita itu selalu berbeda, tidak ada yang persis sama. Tetapi dalam keberbedaan itu sekaligus menunjukkan disitulah derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu berbeda-beda. Makom yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berbeda-beda. Oleh sebab itu tidak penting modelnya apa, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita berada
dalam perintahnya Allah. Sehingga ketika sudah kita berada dalam perintahnya Allah itu, Allah akan memberikan rahmat dengan cara yang berbeda-beda pula sesuai dengan cara kita untuk melaksanakan hijrah. Maka kita tidak mengalami hijrah seperti itu. Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Lalu hijrah kita bagaimana sekarang? Hijrah kita sekarang adalah hijrah nilai. Jadi kita ini muhajirin semua mungkin, dari tempat lahir kita menuju ke tempat sekarang yang kita tempat tinggali sekarang. Tetapi itu bukan hijrah yang hakiki, itu hijrah yang bahasa, secara bahasa, hijrah yang lughawi, hijrah secara bahasa. Kita perlu hijrah yang hakiki. Hijrah yang hakiki itu apa? Hijrah nilai-nilai. Nilai dulu kita Islamnya seperti apa, sekarang menjadi lebih baik dengan kita berada di NBO. Kita dulu keberagamannya seperti apa, menjadi lebih merasa bahwa kita ini bersaudara setelah kita berada di sini. Ini adalah hijrah. Hijrah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik, tetapi yang lebih jauh lagi adalah hijrah dari sesuatu yang tidak berkualitas dalam pemahaman agama, dalam praktek agama kita menjadi sesuatu yang berkualitas dalam beragama. Oleh sebab itu, dalam momen hijrah ini dengan berbagai hal mozaik yang ada pada sahabat tadi, sesungguhnya kita semua harus melaksanakan hijrah pula. Supaya kita menjadi orang-orang muhajir. Kita hijrahnya tidak sama dengan sahabat, maka hijrah kita adalah hijrah-hijrah nilai. Dari hijrah nilai yang tidak baik menuju kepada yang baik, dari yang tidak berkualitas tadi menuju kepada yang kualitas. Dari yang biasa tidak istiqomah, sekarang menuju kepada istiqomah di dalam kajian, dalam pengamalan, dalam semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, gambaran yang umum tentang bagaimana mozaik hijrah Nabi dan juga para sahabat yang tentu menjadi gambaran bagi kita semua untuk bisa hijrah nilai. Karena hijrah nilai itulah yang sebenarnya menjadi hijrah hakiki kita semua. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas sharing yang luar biasa menggambarkan sisi keindahan ya dari pelaksanaan hijrah itu sendiri, bahwa betapa tidak semuanya itu istilah orang sekarang ujuk-ujuk ya Ustadz ya, bagaimana bahwa kalau sana kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini, proses pelaksanaan hijrah itu sendiri tahap demi tahap, bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah dan bagaimana Rasulullah mengatur strategi di dalam pelaksanaan hijrah para sahabat-sahabatnya, ini luar biasa sekali Ustadz. Terima kasih Ustadz atas pencerahan yang diberikan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita beranjak ke tanya jawab, Ustadz, ini ada permintaan masuk ke direct message. Berkenankah Ustadz, walaupun merepotkan Ustadz, seandainya slide yang disampaikan dalam forum ini, selain bisa dibagikan juga, bila memungkinkan disajikan dalam bahasa Indonesia juga Ustadz, agar ya, mohon maaf tadi mau disebut yang pertama belum sempat menerjemahkan. Ya Ustadz, jadi ini permintaan dari peserta nih, agar yang didengar dari Ustadz ini bisa kita review ulang dengan kita membacanya dan dipahami ketika ini dalam bahasa ini. Mohon maaf nih Ustadz, ini request dari peserta ini. Insya Allah tidak apa-apa. Kami tadi sebenarnya di awal pengen mengatakan mohon maaf ini belum sempat diterjemahkan karena kemarin itu baru agak longgar beberapa hari kemarin. Baik, terima kasih Ustadz. Dan hari ini secara langsung di kolom chat ini, kalau sama-sama kita telusuri, oke, selalu diawali oleh Pak Kunto. Apakah pelajaran terpenting dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang relevan untuk ditunaikan oleh umat Islam dalam kehidupan era kekinian, dengan catatannya terutama untuk meraih keunggulan, terutama untuk meraih keunggulan umat dalam kompetisi di berbagai sektor, Ustadz? Baik, pelajaran yang terpenting adalah bahwa salah satunya kita di dalam beragama itu harus berkomunitas. Bisa dilanjut, Ustaz? Silakan Ustaz.
Jadi dari Pak Kunto tadi, pelajaran apa yang terpenting yang kontekstual pada saat ini? Kita itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk memperkuat komunitas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita akan menjadi komunitas yang terbaik itu dengan 3 syarat. Jadi dalam berdakwah itu tidak bisa sendiri-sendiri. Maka perpindahan hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah dalam konteks membangun ummah, membangun komunitas. Kenapa Rasul tidak menjadikan Habasyah itu sebagai tempat hijrah yang permanen? Karena Rasul sudah memperhitungkan nanti pasca meninggalnya Raja Habasyah, keadaan di situ tidak terjamin lagi untuk bisa beribadah dengan tenang. Tetapi di Madinah yang menjamin Rasul dan kaum muslimin adalah komunitas Aus, komunitas Khazraj yang menjadi komunitas asli di situ. Sementara orang Yahudinya itu kan tidak asli dia. Maka kalau kita tarik pada kondisi sekarang, kita itu kalau bisa berkomunitas, termasuk NBO ini kan sudah berkomunitas, yang disebut dengan ummah, kuntum khaira ummatin. Ummah itu apa? Ummah itu bisa seluruh umat Muhammad. Seluruh umat manusia itu disebut dengan ummah. Tetapi ummah itu juga bisa berarti komunitas-komunitas. Hitungan terkecil dari komunitas itu berapa? 3 orang sudah bisa dihitung sebagai komunitas. Maka dalam Al-Quran disebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Berpikirlah kita dari individual menuju ke komunitas. Karena yang dibutuhkan dalam agama Islam adalah penguatan komunitas. Bukan penguatan individu saja. Penguatan individu itu adalah penguatan awal bagi kita. Kita menjadi dokter, kita menjadi profesor, kita menjadi apa saja silahkan. Tetapi itu harus dikuatkan dalam sebuah ummah. Ummah yang terbaik ini yang apa? Yang dalam agama Islam, ummah yang terbaik itu ciri-cirinya apa? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau di dalamnya itu ada memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu kita tahu. Yang ma'ruf itu adalah kebenaran yang diakui oleh siapapun, itu ma'ruf. Baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Dia harus nyuruh kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kepada yang mungkar. Kita sudah tahu juga definisi mungkar itu apa. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh semua orang. Dia mau beragama, mau tidak beragama, dia mengingkari bahwa itu sebagai sesuatu yang buruk. Nah, di situ. Bahwa itu sebagai sesuatu yang tidak layak. Ini mungkar. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang ketiga, ini yang paling asasi. Wa tu'minuna billah. Dan ummah itu menjadi ummah yang terbaik apabila dia dilandasi imannya itu, percayanya itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kenapa? Karena sejatinya Tuhan semesta alam ini adalah Allah. Sejatinya yang memberikan rizki kepada kita dari langit dan dari bumi ini adalah Allah. Cuman wasilahnya melalui bermacam-macam. Maka kontekstualisasi dari kondisi sekarang, pelajaran terpenting dari hijrah adalah kita harus memiliki komunitas. Karena dengan komunitas itu, maka kita akan menjadi lebih kuat. Ini terbukti di mana-mana. Karena dengan komunitas itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena dengan komunitas itu kita akan bisa saling menjadi saudara seagama. Dan saudara seagama itu merupakan persaudaraan yang dibuat oleh Allah yang lebih kuat daripada persaudaraan berdasarkan nasab. Maka kita di NBO ini, NBO ini udah satu komunitas. Kita saling menyapa, kita saling menghargai, kita saling memberikan hadiah, kita saling semuanya ada di sini. Dan amar ma'rufnya jelas, nahi mungkarnya juga jelas. Terus kita istiqomah dalam kebaikannya ada. Coba. Yang begitu itu jauh lebih istimewa dibanding dengan kita melaksanakan sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu, kenapa perlu hijrah? Kenapa perlu hijrah? Karena ada misi yang akan dibangun oleh Nabi. Misi itu adalah membangun komunitas muslim. Komunitas muslimnya itulah yang menanti menjadi komunitas yang ideal.
Kalau boleh kita sebut, disitulah Nabi dalam bahasa dalam tanda kutip membangun negara. Karena dengan negara itu akan melindungi seluruh tumpah darah yang ada di umatnya itu. Baik dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, terutama dari sisi penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kalau menurut pandangan kami pelajaran yang terpenting daripada hijrah itu pada saat sekarang ini. Karena kita mohon maaf masih sangat individual. Kita lebih mengutamakan keluarga kita daripada yang lain. Kita lebih mengutamakan, padahal dalam beberapa hal sudah harus kita samakan. Bagaimana kita menganggap orang lain itu juga sebagaimana kita menganggap diri kita sendiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih Ustadz. Nah, berikut ini Ustadz, saya ingin sekali rasanya untuk lebih meningkatkan lagi ya pemahaman kita mengenai terminologi daripada hijrah ini, sehingga tidak hanya sebatas peristiwa pada masa Rasulullah, tetapi betul-betul terrefleksikan dan teraplikasikan dalam kehidupan sekarang. Sebagaimana contoh misalnya banyak sekarang ini lagi ngetren misalnya hijrah gitu. Hijrah itu ada komunitas hijrah kemudian disimbolkan dengan tadinya tidak berjilbab menjadi jilbab, dari pakaian yang tidak syar'i menjadi syar'i, seperti itu Ustadz. Nah, maka tentunya ada pertanyaan di sini adalah bagaimana Ustadz cara dan upaya untuk menjaga agar proses hijrah itu betul-betul istiqomah gitu Ustadz. Jadi tidak hanya musiman ataupun tren semata gitu Ustadz, tetapi betul-betul meningkat yang tadinya diawali dengan hanya sekedar berubah dari tidak berhijab menjadi berhijab, namun seyogianya terus meningkat. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk membuat itu lebih meningkat, bukan malah menurun gitu Ustadz? Baik, kita melihat fenomena di Indonesia ini dalam berhijrah. Tetapi fenomena berhijrah itu kebanyakan berhenti pada tataran yang tampak, tataran fashionnya saja. Misalnya kita bisa melihat banyak komunitas-komunitas yang mereka, ayo kita berhijrah. Gitu. Lalu kemudian tadi disebut, dari yang semula tidak memakai jilbab, kemudian bisa memakai jilbab. Itu sudah bagus. Dari yang semula tidak menutup aurat, sekarang menutup aurat. Sudah bagus. Cuman itu tidak dilanjutkan dengan bahwa hijrah kita itu sesungguhnya tidak terbatas oleh waktu. Bahwa setiap hari itu kita harus berhijrah. Bahwa sepanjang hidup kita itu kita harus berhijrah. Hijrahnya mana? Hijrah yang substansial. Hijrah berdasarkan nilai-nilai. Misalnya hijrahnya itu begini. Setelah kita menyatakan diri kita berhijrah, sekarang kita lakukan, kita baca Al-Quran. Setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, itu sebenarnya perintah Allah kepada kita. Ketika ayat Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, itu sebenarnya perintah kepada kita. Ya ayyuhan nas, misalnya ketika inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ketika ada perintah-perintah dalam Al-Quran, itu bukan hanya perintah kepada Nabi, tetapi itu perintah kepada kita. Sehingga dalam setiap saat yang harus kita lakukan itu adalah pemaknaan yang lebih dalam terhadap keberagamaan kita. Contoh yang paling mudah begini. Kita sudah biasa sholat yang 5 waktu. Lalu ada orang yang belum biasa sholat rawatib, sholat di antara sholat yang fardu itu. Lalu dia mengetahui, oh hukum sholat rawatib seperti ini, ayat-ayatnya seperti ini. Setelah dia mengetahui, dia harus melaksanakan. Terus kemudian setelah kita sholat rawatib, ternyata ada sholat-sholat yang lain. Ada sholat duha ternyata, ada sholat tahajud yang sudah diketahui oleh orang. Ada sholat-sholat berikutnya, ada sholat hajat ketika kita perlu berkebutuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat istikharah, ada sholat taubah, ada macam-macam sholat. Ternyata sholat itu belum kita laksanakan semua, gitu. Nah, begitu kita mengetahui sesuatu dan sesuatu itu bersandarkan pada Al-Quran dan Sunnah,
maka kewajiban kita adalah untuk melaksanakannya. Sejak kita mengetahui itu, maka ilmu yang terbagus adalah ilmu yang setelah kita ketahui, kita amalkan. Maka tadi, kalau orang sudah menggunakan jilbab, lalu apa selanjutnya? Dia harus mempelajari Al-Quran. Dia harus mempelajari As-Sunnah. Kita ini sudah tepat. Kenapa kita sudah tepat? Yang menjadi core kita adalah Al-Quran. Al-Quran kita baca dalam setiap kajian ini, setiap hari kita baca. Lalu kita perinci makna dan kemudian kandungannya. Lalu kita amalkan itu bersama-sama. Nanti ditambah dengan yang lain-lain. Tambah dengan yang lain itu kan juga dasarnya kepada Al-Quran. Termasuk sirah nabawiyah, termasuk hadis, termasuk lain sebagainya, itu penguat terhadap Al-Quran. Nah, ketika kita sudah berada di core yang benar, maka satu demi satu harus kita lakukan. Oh, sekarang kita harus berhijrah ini. Berarti setiap hari itu kita harus hijrah. Kebaikan apa yang bisa kita berikan di hari ini? Kebaikan apa yang besok? Besok kita mengetahui sesuatu yang baru lagi. Berarti saya harus melaksanakan, harus ditambah terus begitu. Sehingga semakin bertambah umur kita, bersamaan dengan itu sebenarnya bertambah juga amal soleh kita. Semakin kita nanti anak-anak itu sudah keluar dari rumah kita, tinggal kita berdua, semakin banyak kebajikan-kebajikan yang bisa kita laksanakan. Karena kesempatannya itu terbuka lebar buat kita. Nah, maka ini adalah bentuk daripada hijrah tadi. Hijrah dari yang sesuatu yang sifatnya hanya kelihatan menuju ke yang substansi. Hijrah yang semula hanya di fashionnya. Sekarang mohon maaf saja, banyak sekali orang yang menekankan sisi fashion. Sementara amalannya tidak. Sunnah-sunnah yang dilakukan itu sunnah yang kelihatan. Sementara sunnah yang tidak kelihatan bahwa kita harus wudhu setiap saat, itu tidak dilaksanakan. Bahwa kita harus berada istiqomah dalam jalan-jalan kebaikan. Separuh, katakanlah sepertiga dari waktu kita itu harus ada di jalan Allah. Sepertiga dari yang kita pikirkan itu harus ada di jalan Allah. Sepertiga dari rezeki kita itu harus di jalan Allah. Nah, itu belum terpraktekkan oleh kita semuanya. Oleh sebab itu dari hijrah yang semula hanya tampak yang disebut dengan, kalau bahasa Arab itu menyebutnya hissi, sesuatu yang tampak kita sudah berubah, sebenarnya dalam diri kita juga harus berubah. Cara kita bersaudara, cara kita menerima tamu, cara kita menghargai orang lain, setelah kita berada dalam komunitas ini, itu harusnya ada perubahan. Karena dengan disitulah sebenarnya hakikat daripada hijrah itu yang sesungguhnya. Demikian kurang lebih substansi daripada melanjutkan dari yang tampak tadi menjadi yang substansi. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu, bahwa bagaimana kita merefleksikan ya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini, semangat hijrah ini adalah dengan berupaya meningkatkan kualitas kehidupan kita di hadapan Allah ya Ustadz ya, berupaya continuous improvement itu dilakukan. Nah, saya ingin sekali mewarnai pertemuan kita pada hari ini dengan saya ingin mendengarkan kalau Ibu Suce Madewa, dengan semangat hijrah ini, Ibu Suce dalam usia Ibu Suce sudah 80 tahun lebih ya Bu Suce ya? 81. 81. Nah, 81. Ibu Suce, apakah yang ini dalam bayangan perencanaan Ibu Suce bahwa mengisi semangat hijrah ini, hal apa saja Bu Suce ke depan ini yang ingin dilakukan Ibu Suce? Dalam kesendirian Ibu Suce di Amerika, nun jauh di sana. Silakan Bu Suce. Ya, dengan tadinya tidak mengetahui apa-apa mengenai Islam, karena saya tidak dibesarkan secara Islam, itu buat saya merupakan hijrah sampai saat ini. Dan kedepannya dengan mengikuti dakwah-dakwah, tausiah-tausiah dari Pak Hasanuddin, dari Pak Nasaruddin, dan dari ustadz-ustadz lain, saya mencoba menerapkan apa yang saya pelajari the best I can, diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Tidak melupakan umur yang sekian ini ada batas-batas kemampuannya, Pak Hasan. Oke.
Jadi itulah yang saya jalankan sekarang ini, dan saya itu alhamdulillah bersyukur dengan joining ini NBO, dan karena saya hidup sendiri di sini, I have so much time untuk menyempatkan, memerlukan untuk mengikuti NBO ini, dan tausiah-tausiah dan dakwah-dakwah, dan juga dari YouTube yang apa saja yang saya pelajari. Jadi itu yang saya terapkan ke dalam hidup saya dari hari ke hari, dengan based on what else do you want? Ini udah umur setua begini, Pak Hasan. Jadi kita larinya ke Tuhan lah sedapat mungkin ya, terlepas dari kehidupan keduniawiannya manusia. So itulah poin saya di kehidupan saya umur yang sekian ini, Pak Hasan. Masya Allah. Terima kasih Ibu Suce. Ibu Suce selalu menginspirasi di forum ini. Ibu Suce tidak saja hadir pertama, namun betapa seriusnya Ibu Suce mengikuti acara ini, baik di acara baca Al-Qur'annya maupun ketika narasumber ya di dalam acara beranda ini, selalu secara seksama saya perhatikan Ibu Suce mengikutinya. Semoga Ibu Suce sehat walafiat selalu, Ibu Suce, dan Ibu Suce tidak sendiri di sana, Ibu secara fisik sendiri, tapi Ibu Suce punya saudara yang banyak sekali dalam forum ngaji bareng online ini. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian dan Ustadz, sebelum nanti Ustadz mengomentarinya, saya ingin mengundang pula Ustadz kepada sahabat kita, Ibu Yusnidar Rahman. Bagaimana Ibu Yusnidar memahami makna hijrah ini, dan bagaimana Ibu Yusnidar mengaplikasikannya di dalam perjalanan kehidupan sekarang maupun ke depan, Ibu Yusnidar. Kami persilakan Ibu Yusnidar untuk sharing sedikit, Ibu Yusnidar. Terima kasih Ustaz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Hasan dan Ustaz Muhammad Haryadi, begitu juga Profesor Suharyadi dan jemaah NBO yang sangat saya cintai. Tiada lain yang bisa saya ucapkan adalah rasa syukur yang tak habis-habisnya, oleh karena seperti yang dikatakan oleh Ibu Suce tadi, di umur kita yang sudah di atas 70, kalau Bu Suce sudah 81 kalau nggak salah ya. Ya, sekali lagi rasa syukur yang tak terhingga, terutama dengan ikut berjemaah dengan grup NBO ini. Luar biasa. Faedahnya tidak saja kepada kualitas spiritual saya yang semakin hari saya rasakan semakin baik yang dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah saya lewati, tetapi juga kepada kesehatan ya. Oleh karena kita menemukan sesuatu yang selama ini kosong, artinya ruang spiritual itu. Nah, dengan terisinya ruangan spiritual yang selama ini kosong, rasanya hidup ini semakin komplit, semakin berimbang. Apalagi kita di recharge itu setiap hari. Nah, faedahnya lagi adalah saya ingin menggali ilmu agama lebih jauh lagi dan belajar membaca Al-Quran setiap hari. Masya Allah. Bahkan tidak saja di NBO, kita juga belajar mengaji dengan dua grup yang lain, dan itu mau tidak mau mendorong saya untuk membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Itu luar biasa. Dan NBO ini luar biasa, tidak seperti grup-grup yang lain ya, yang kalau saya search di internet membuat kita semakin
kaya dengan ilmu pengetahuan, tidak saja dengan ilmu pengetahuan agama. Luar biasa manfaatnya. Jadi kalau menurut yang dianjurkan oleh Dr. Muhammad Haryadi tadi, berjemaahlah dengan jemaah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Pagi ini saya benar-benar tertanam di dalam diri saya bahwa saya akan memang bergabung dengan grup-grup yang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pagi ini saya barusan saja mengirim suatu pelajaran dari Ustadz Muhammad Haryadi ke grup keluarga besar saya agar mereka juga hijrah untuk bergabung dengan jemaah-jemaah yang bermanfaat untuk spiritual, untuk kesehatan, untuk kemasyarakatan dan lain-lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Hasan. Demikian dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yusnidar. Dan Masya Allah Bapak dan Ibu ya, kita sama-sama belajar ya di forum ini ya. Tidak saja melalui para narasumber yang hadir, tetapi juga disadari atau tidak disadari dengan berjalannya hari panjang ini, ternyata kita bisa saling belajar antara satu dengan yang lainnya. Betapa dari Ibu Suce, dari Ibu Yusnidar, dan begitu ya dari ibu-ibu yang lainnya, dari Ibu Mariam Tepu, Ibu Yance, Ibu Dewi Madewa, Pak Kunto dengan keistiqomahannya, Pak Kristiono ya gitu kan. Pak Kristiono dan Pak Kunto misalnya selalu kalau ada forum menyampaikan pertanyaan, dan itu tidak mudah memang kita menyiapkan pertanyaan itu, dan betapa istiqomahnya di dalam hal ini, dan hal ini ternyata memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi sebelum kita memberikan ini kepada Ustadz Dr. Muhammad Haryadi untuk mengomentarinya, saya ingin sekali memberikan kesempatan nih kepada yang berulang tahun hari ini, kepada Ibu Nani Rajab. Berkenankah Ibu untuk sedikit menyampaikan bagaimana yang Ibu rasakan dalam terminologi hijrah ini yang diterapkan dalam kehidupan sekarang dan ke depan, Ibu Nani? Kiranya berkenan untuk unmute audionya. Ibu Nani Rajab. Atau bila tidak ada, kita minta satu lagi Ibu Miranti Abidin. Bagaimana Ibu Miranti memaknai hijrah ini di dalam kehidupan sekarang dan ke depan ini, terutama Ibu Miranti. Kami persilakan untuk unmute audionya. Silakan Ibu Miranti. Di unmute Bu Miranti audionya. Ya, sepertinya bisa Bu Miranti. Dipencet, di unmute. Oke. Oke, sepertinya terkendala pada Ibu Miranti untuk memencet untuk unmute audionya. Masih belum bisa juga. Baik, bila demikian kita minta perwakilan yang mewakili dari Bapak-Bapak ya pada pagi hari ini ya, kepada Prof. Kusnandi. Prof, mohon kesediaannya Prof. Kusnandi untuk menyampaikan, berbagi untuk kita makna dan hikmah daripada hijrah ini, Prof. Silakan Prof. Oke, sepertinya terkendala juga. Oke, baiklah Ustadz, saya kira kita sudah mendengarkan ya dari peserta, dari Ibu Suce dan dari Ibu Yusnidar Rahman tadi itu mengenai bagaimana hijrah ini dirasakan dalam kehidupan. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan oleh Ibu Suce dan Ibu Yusnidar tadi adalah realitas yang kita lihat bahwa keduanya sudah sampai pada makom syukur dalam beribadah. Kita mengetahui bahwa dalam beribadah itu punya makom. Dulu ketika kita masih remaja, ibadahnya itu karena perintah Allah. Sehingga orang tua kita itu nyuruh kita sholat. Kalau kita nggak diingatkan oleh orang tua, ya kita nggak sholat. Gitu. Sehingga orang tua itu selalu mengingatkan.
Kemudian setelah kita berkeluarga, ibadah kita itu sudah meningkat dari yang semula karena diperintahkan oleh Allah menjadi ibadah itu sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga kita berbagi, kita sholat, kita melaksanakan semuanya itu karena kebutuhan kita untuk itu. Tapi setelah kita umur 50, katakanlah 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, katakanlah mulainya setelah kita pensiun, ibadah kita itu sudah kesyukuran. Ini yang belum kami rasakan, tapi sudah real dilaksanakan oleh Ibu Suce, Ibu Yusnidar, dan mungkin Bapak Ibu tadi Prof. Kusnandi juga tadi, karena beliau ini sudah berada pada umur 60 tahun ke atas, maka semuanya itu kesyukuran dan itu sudah sesuai. Yang menarik apa lalu kemudian? Yang menarik bahwa kita perlu yang disebut oleh Ustadz Hasan tadi, continuous improvement. Saya ingin memberikan contoh satu saja. Ini terjadi pada saya misalnya. Dan ini saya pertanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tanya begini, kalau Ibu wudhu, itu kalau membasuh tangan, Ibu Suce dan Ibu Yusnidar, itu sampai mana batasnya? Kalau Ibu membasuh wudhu, itu sampai mana batasnya? Tangan, ketika tangan dibasuh, mohon diberikan jawabannya, sampai mana? Sampai pergelangan. Sampai dengan sikunya ya, sampai di siku yang di sini kan. Kalau kita membasuh itu sampai dengan siku. Okay. Pernah tidak Ibu melihat bahwa ada orang yang membasuh itu sampai di ketiaknya? Betul. Nggak pernah kan? Iya, iya. Ibu pernah lihat? Iya, tapi saya suka melakukan itu. Nah, oke. Tapi tahu dasarnya? Karena kita merasa ingin membersihkan lebih dari yang sekedar diwajibkan oleh syarat-syarat wudhu gitu. Baik, dasarnya sudah bagus. Ingin membersihkan lagi. Baik, dasarnya sudah bagus itu, sudah sesuai. Tetapi ada yang dasar yang betul-betul pasti dari Abu Hurairah. Kenapa kalau kita wudhu itu, kita tidak cukup muka ini hanya sekedar ini, bahkan kalau bisa melebihi. Kenapa kalau tangan itu sampai ke ketiak misalnya? Kenapa kalau kaki itu sampai bukan hanya di mata kaki, tapi ke atasnya, sampai ke bahasa kita ini apa? Siku, apa ini? Lutut. Ke lututnya. Kenapa sampai ke lututnya Bapak Ibu? Gitu. Karena ada hadis yang itu ditanya oleh sahabat Nabi, dia tidak mendapatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau dia wudhu, dia sampai ke ketiaknya. Tidak hanya sampai sikunya. Lalu sahabat itu bertanya, ya Abu Hurairah, kenapa engkau wudhu kok sampai ke ketiak? Kenapa misalnya saya kalau wudhu sampai ke lutut saya? Kenapa seperti itu? Lalu Abu Hurairah menjawab, tidakkah engkau mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabdanya itu begini, tablughu khilyatul mu'min haitsu yablughul wudu, yaitu hiasan seorang mukmin di akhirat, cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun dari alam kubur bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sampai mana badannya terbasuh air wudu. Coba Bapak Ibu, ini kan sederhana, ini tidak ada ilmunya ini. Kalau dalam ilmu tadi orang yang baru hijrah awal-awal ya pokoknya sesuai saja. Tapi ternyata ada ilmu yang lebih dalam lagi ini yang menyebutkan bahwa cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita bangun dari kubur menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebatas mana kita berwudu. Kalau misalnya hanya siku berarti hanya situ, dan itu umum dilakukan semua orang. Saya ingin berbeda seperti Abu Hurairah pengen berbeda. Nanti semuanya ternyata badannya dia bersinar karena orang itu senantiasa berwudu. Nah, di sini. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yusnidar tadi itu sudah betul. Cuman beliau kan tidak membaca hadis sehingga betulnya itu berdasarkan logika. Sehingga logika kita itu ternyata nanti sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis. Ini adalah continuous improvement.
Dan kami dulu waktu di pesantren nggak mau yang begini. Kenapa? Pokoknya wudhu sedapatnya aja, gitu. Sholat yang penting udah selesai, sholat kita lakukan. Coba sekarang ternyata, kalau kita sudah umur 60 tahun, apakah sholat kita cepat-cepat? Kalau sholat kita cepat-cepat kan sama dengan sholatnya anak-anak. Nah di situ, sholat kita menjadi lebih nikmat, menjadi lebih khusyuk, kenapa semuanya bisa seperti itu? Karena semua kesyukuran sudah banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi belum banyak mungkin pengembalian yang harusnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih Sidi Hasan, jazakumullah khair. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas uraian yang sangat indah ya, dan memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat ini, namun ternyata waktu tanpa terasa sudah menunjukkan jam 7.56. Saya hanya mohon menyisipkan saja Ustadz sebelum kita mendengarkan sambutan dari Prof. Suryadi pada pagi hari ini. Dari Ibu Erna, beliau menyampaikan satu case bahwa didapati ada seorang ibu ketika mendapatkan hidayah sehingga betul-betul beliau berusaha istiqomah ya, meninggalkan sikap dan perilaku yang dirasa bahwa hal itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam, termasuk diantaranya menghindari bekerja ataupun melaksanakan perbuatan yang menghantarkan pada perbuatan riba. Nah, sehingga dengan itu pun beliau sampai dengan resign daripada perusahaan perbankan dan kemudian menjalani kehidupannya, dan betapa kemudian dalam perjalanan kehidupannya ternyata perekonomiannya semakin sulit dan bahkan sampai dengan menjadi termasuk dalam kategori orang miskin yang mendapatkan surat keterangan tidak mampu. Nah, apakah hal ini adalah salah satu ekspresi ataupun tantangan yang dihadapi ketika kita bertekad untuk melaksanakan hijrah itu, Ustadz? Dan apakah ada korelasi antara sikap dan tekad kita dengan apa yang dialami dalam hal terkait dengan masalah rezeki ini? Apakah karena hijrahnya ataukah karena hal lainnya? Mohon pencerahan dari Ustadz. Baik, sedikit insya Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibu tadi, insya Allah Allah akan memberikan balasannya tidak di dunia, tapi di akhirat. Jadi ada orang yang hijrah, lalu kemudian setelah dia lepas perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan, aktivitas dan sebagainya yang di dalamnya tidak syar'i, kemudian dia pindah ke syar'i, itu Allah tidak memberi di dunia. Tapi Allah menjadikan orang ini sebagai percontohan bahwa nanti diberikannya itu di akhirat. Ada orang yang sudah hijrah, tetapi diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sehingga dia diarahkan oleh Allah nanti mendapatkan sesuatu yang baik, yang halal. Tetapi pada saat yang sama, dia juga mendapatkan nanti di akhirat. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kira-kira orang yang mendapatkan di dunia dan juga di akhirat dibanding dengan orang yang mendapatkan di akhirat nanti lebih banyak mana? Secara logika lebih banyak yang mendapatkan di akhirat saja. Oleh sebab itu orang-orang yang seperti ini perlu mengistiqomahkan kesabaran. Tentu dengan tetap berupaya sedemikian rupa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan profesinya tadi. Saya ingin berikan contoh yang mudah. Dulu kita mengetahui bahwa Nabi itu memakai cincin emas. Kita tahu semua itu. Lalu karena cincin emas itu mengganggu kekhusyuan dalam Nabi, kemudian dilepas oleh Nabi, dilempar. Ini mengganggu saya, mengganggu kekhusyuan saya. Lalu dilempar oleh beliau. Lalu setelah itu turun hadis yang turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan seorang laki-laki menggunakan emas. Lalu ada Utsman bin Affan, dia punya sumur Romah. Lalu ada Abu Thalhah Al-Ansari, dia punya perkebunan yang ada di Madinah. Dia mengatakan, perkebunan saya itu luar biasa, tapi dia cukup mengganggu saya. Nah, orang-orang yang ngerasa bahwa harta dunianya itu mengganggu kekhusyuan dia, maka kalau dia mampu, dia bisa mengalihkan di jalan Allah. Tapi kalau dia belum mampu, maka dia harus menyiapkan dulu. Jadi mempersiapkan, kalau itu saya lepas, nanti saya harus punya persiapan berikutnya.
Sehingga tadi ketika dia lepas sesuatu yang buruk menuju kepada sesuatu yang baik, itu ada persiapan. Nah, bagi kita perlu persiapan seperti itu. Tapi kalau kita ukur bahwa kita mampu melepas itu, lalu kita mampu menerima konsekuensi dari itu, nah, lakukan kalau itu bisa. Nah, di situ itu lebih baik lagi. Karena semakin cepat meninggalkan keburukan, itu tentu lebih baik. Nah, tetapi tadi, ada konsekuensi duniawi. Kalau konsekuensi duniawi ini tidak kita hitung, ini bahaya. Ini yang harus dihitung. Oleh sebab itu tadi, kalau ibu sudah lepas, kan sudah dihitung konsekuensinya. Kalau konsekuensi itu ternyata kita tidak mendapatkan di dunia, maka insya Allah yang pasti nanti Allah akan memberikan konsekuensi itu di akhirat. Ya, tetapi bagi kita semua tentu berbeda-beda caranya. Ada orang yang langsung berani, ada orang yang pelan-pelan dia mempersiapkannya dulu. Nah, itu tergantung kepada kita masing-masing. Tetapi sebenarnya dua-duanya ini sama, cuman beda model saja. Dua-duanya ini sama-sama berhijrah. Nah, tetapi tadi modelnya yang satu langsung dia pada saat itu dia melaksanakan, yang satu dia perlu persiapan. Tetapi persiapan ini jangan lama-lama, gara-gara persiapan yang lama sehingga tidak hijrah-hijrah. Ini yang tidak diperkenankan. Nah, oleh sebab itu karena kita tidak hidup bersama Nabi, perintah Al-Quran itu sudah ada dan tinggal kita yang melaksanakannya, maka sangat situasional buat kita. Kapan kita siap, nah, maka lakukan persiapan itu. Tetapi tentu yang lebih cepat lebih baik. Nah, di sini prinsipnya. Maka seperti ibu tadi yang dicontohkan tadi itu, kalau misalnya komunitas bisa menolong apa yang bisa dilakukan oleh komunitas itu tentu akan lebih baik. Karena pertolongan yang dilakukan oleh kita sebagai komunitas itu akan meringankan bebannya dia di dunia. Demikian Ustaz Hasan, jazakumullah khair. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan mudah-mudahan kepada saudara kita yang disampaikan oleh Ibu Erna terus diberikan kesabaran dan kekuatan ya Ustadz ya dalam iman dan Islam, dan begitu juga Bapak dan Ibu ya, pasti ujian-ujian Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita sabar dan istiqomah dalam iman dan Islam kita. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampai kita pada penghujung acara hari ini, sama-sama kita mengundang kehadiran Profesor Dr. Suharyadi untuk menyampaikan sambutan dan komentarnya atas apa yang kita laksanakan pada hari ini, mewakili seluruh peserta. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Siap, Prof. Pak Ustadz Muhammad Haryadi yang kita banggakan. Bapak Ibu peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 288 orang pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama teman-teman ucapan selamat ulang tahun kepada Ibu Nani Rajab ya, Pak Hasan. Iya, Bro. Dan di panjang umur, terutama kesehatan ya, dan selalu berbahagia bersama keluarga insya Allah. Kalau kita mendengarkan uraian Dr. Muhammad Haryadi ini, cerita tentang sahabat-sahabat Rasul sangat asik ya, walaupun nggak bisa baca di slide-nya ya karena baca bahasa Arab ya. Tahu hanya Pak Ustadz Haryadi sama Pak Ustadz Hasanuddin kali. Dari Ibu tadi untuk diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi penting ya. Tapi yang saya kagumi itu begini loh. Dr. Haryadi ini bisa menyampaikan bagaimana sahabat-sahabat Rasul dulu dalam mendampingi Rasul, apalagi dalam kaitan dengan hijrah yang disampaikan hari ini. Apakah itu Umar bin Khattab, Abu Bakar, kemudian Ali yang ditinggal paling belakang ya. Itu semua diceritakan dengan sangat fasih dan enak. Ya, kita mendengarkan cerita itu menjadi seolah mengikuti perjalanan hijrah Rasul pada waktu itu. Tetapi yang lebih hebat lagi adalah dikaitkan dengan pertanyaan tadi, hijrah masa kini, zaman now, itu seperti apa? Ini jawabannya sangat mengasihkan dan kita semua akhirnya
walaupun sampai sekarang juga udah sadar bahwa kita semua sebenarnya sedang berhijrah ya, ikut NBO ini kan sebenarnya hijrah nilai tadi seperti disampaikan Dr. Haryadi itu benar-benar terjadi di antara kita semua. Saya yakin semua yang ikut jamaah NBO ini mengalami hijrah nilai yang luar biasa. Yang tadinya baca Qur'annya mungkin setahun sekali, kemudian menjadi sebulan sekali, kemudian menjadi tiap minggu, tiap hari, dan sekarang setiap saat seperti Ibu Suce dan juga Ibu Yosnidar, itu hijrahnya luar biasa. Kalau Bu Suce tidak hanya hijrah dari negara Madinah, Mekahnya Indonesia ke Madinahnya Amerika ya. Tetapi juga hijrah nilainya juga luar biasa. Jadi memang apa yang disampaikan Dr. Haryadi ini benar adanya dan kita semua merasakan. Dan karena kebetulan kita juga rata-rata sudah umur di atas 50-60, ya ada yang 70, ada yang 80. Jadi apa yang disampaikan Dr. Haryadi sangat mengena betul dan tepat untuk kita dengarkan pada pagi hari ini. Demikian juga pertanyaan dari Bu Erna tadi tentang ibu-ibu yang itu tadi ya, itu banyak sekali saya kira yang mengalami hal itu. Memang apa yang disampaikan Dr. Haryadi perlu kesabaran ya, saya kira semua orang yang paling penting bisa sabar itu menerima takdir Allah ya. Tapi dalam prakteknya yang mengalami sendiri itu tidak semudah yang kita omong. Kita bicara ya sabarlah, ini memang udah ini. Saya punya teman profesor juga di Jogja. Beliau ini kejepit saraf belakangnya ya. Dia menyampaikan ke saya itu kan beliau mantan rektor UIN Jogja ya. Jadi Pak Musa Syairi. Itu ingin bagaimana semua kesakitan yang beliau derita itu bisa pasrah dan selalu bersyukur. Tapi pada saat kesakitan itu betul, itu ujian yang sangat berat. Bersabar dan bersyukur dalam situasi kita mengalami. Kalau kita hanya menasihati itu sangat gampang. Tapi mengalami itu tidak mudah mendapatkannya, bisa mengatasinya ya. Jadi ya inilah proses kehidupan hampir semua kita. Semua diberikan sakit yang berbeda-beda. Pak Gufron diberikan suka kram, yang kalau kramnya kambuh sakitnya luar biasa. Ini sama dengan saya Pak Gufron. Jadi orang tua juga mengalami hal yang serupa Pak Gufron. Tapi butuh kesabaran dan bersyukur tadi. Itu yang memang tidak mudah, tetapi itu yang harus kita lakukan. Apa mau dikata lagi ya. Tetapi Pak Dr. Haryadi, karena waktu juga sangat sudah lewat ya, saya tidak ingin berkomentar banyak. Pokoknya kehadiran Dr. Haryadi sangat dinantikan oleh seluruh jamaah. Karena apa yang disampaikan selalu memberi manfaat kepada kita semua dan memberikan satu wawasan baru untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Hijrah dari cerita tentang hijrahnya Nabi, kemudian hijrah yang sekarang itu seharusnya seperti apa, kita semua akhirnya bisa terbuka pikiran kita, dan insya Allah kita semua berhijrah dari manusia-manusia yang mungkin masih banyak kekurangan kebaikannya, menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi di setiap saat. Terima kasih Pak Hasanuddin, Pak Ustadz Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Haryadi, walaupun singkat menyampaikan komentar pada hari ini, namun sangat mengenai apa yang disampaikan oleh Prof. Haryadi. Memang kenyataannya demikian ya Prof ya. Kadang-kadang kita tidak sadar, misalnya sabar gitu kan. Padahal bagi yang menjalani sendiri boleh jadi betapa beratnya. Tapi demikianlah hakikatnya ya, kita apalagi yang bisa kita sampaikan. Kadang-kadang memang ketika menghadapi ujian, ketika orang menyampaikan sabar, enak Anda bilang sabar, tapi ini berat ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita tahu bahwa maksud baik dari teman kita adalah sebuah kebaikan, maka insya Allah kita dapat menghargai perhatian yang diberikan kepada kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, sekaligus closing remarks ya dari Pak Ustadz Dr. Haryadi untuk sesi hari ini, dan sebagaimana disampaikan oleh
Prof. Suharyadi, mudah-mudahan secara rutin ya tetap bisa kita hadir. Namun kita maklum Prof, beliau sangat sibuk sekali Prof. Jadi walaupun kita selalu memonitor, namun untuk mencari persesuaian waktu itu kadang-kadang memang membutuhkan kesabaran dari kita semuanya. Dan baik, kepada Ustadz Haryadi kami persilakan untuk menyampaikan sekaligus nanti dengan doanya ya Ustadz ya. Mohon silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih kepada Prof. Suharyadi dan juga para profesor yang lain yang menjadi panutan bagi kita semua, para sesepuh yang ada di sini. Semoga umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umur yang memberkahi, semua kebaikan-kebaikan kita bisa bertambah, dan insya Allah dengan pertambahan ilmu kita semua mencoba untuk menambahkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim ba'di sultanik. Amin. Allahumma barik lana fi majlisina hadha, wa barik lana fi usratina, wa barik lana fi umrina, wa barik lana fi malina, wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasrataha ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anil bala' wal baha' wat ta'un wal marad wal humma al qarana. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yamiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga atas segala yang Ustadz sampaikan hari ini Allah bukakan pintu rahmat, barokah dan keriduan lebih luas lagi buat Ustadz sekeluarga, dan semoga Ustadz diberikan kemudahan pula untuk secara reguler ya bisa hadir dalam forum ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Prof. Suharyadi, kepada Ibu Isnidar, kepada Ibu Suce, serta Bapak dan Ibu semuanya masih bersama-sama kita 253 orang pada saat ini. Dengan demikian kita akhiri pertemuan ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Dari saya mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.